Oke teman-teman, kita lanjutin pembelajaran kita atau pembahasan kita mengenai pembuatan aplikasi web SPP sekolah. Sebelumnya kita udah sampai di sini, jadi pastiin teman-teman sudah sampai di sini juga, sudah bisa melakukan penambahan data siswa. Ketika teman-teman sudah sampai sini, sudah fix nih, sudah bisa nambahin data, baru kita lanjutin. Jadi pastiin dulu teman-teman mengikuti step sebelum ini, melakukan penambahan data siswa. Jadi kita coba dulu apakah dia masih berfungsi. Kita tambahin data baru, misalkan Nadik Irwansyah. Kita baru punya satu semua, angkatan 1, kelas, jurusan cuma 1. Jalan Bengkulu, Tais M32. Silahkan kita simpan. Sudah muncul. Oke, sekarang kita mau lanjutin nih ke step selanjutnya, karena sudah berhasil di function tambah data. Kita mau lanjutin ke function edit data. Jadi skemanya, kita akan memanfaatkan modal untuk di bagian edit data ini sama seperti penambahan data, karena untuk menimbang penggunaan halaman atau file yang banyak. Jadi kalau saya nggak mau menggunakan file yang banyak untuk hanya menghandle tambah data, edit data. Jadi kita hanya pengen memaksimalkan modal. Jadi di editnya kita menggunakan modal juga. Jadi kita akan memanfaatkan Ajax untuk menge-fetch datanya dari halaman yang lain. Yang halaman lain tersebut akan melakukan query ke database. Bingung teman-teman? Ya, nggak usah bingung, kita langsung praktekin aja. Yang pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menambahkan ini dulu, tombol edit. Di sini tombol editnya berupa link href. Jadi untuk memaksimalkan waktu, teman-teman, saya sudah buat di sini. Jadi saya akan kopas saja. Teman-teman bisa pause videonya, lalu teman-teman ikutin ini. Ketika sudah, teman-teman selanjutnya butuh modal selanjutnya untuk menghandle edit data. Lalu jadi kita akan tambahkan modal lagi di sini di bawah modal yang tambah data. Saya akan kopas saja di sini teman-teman untuk menghemat waktu. Mungkin nanti akan saya kirim juga ini file yang ini yang berisi data untuk bisa teman-teman kopas saja biar mempermudah langkah teman-teman. Atau teman-teman mau menulis dari awal nggak apa-apa, lebih baik juga. Kita ganti ini data siswa. Oke. Kita sudah punya modelnya, kita cek dulu. Ops. Kita cek dulu. Kita pastiin dulu kalau modalnya muncul. Waduh, ini dia kecil. Kita harus samain buttonnya. Ini button SM. Danger. Oke, udah sama. Kita cobain dulu, kita pastiin bahwa modalnya muncul. Ya, modalnya muncul. Jadi sudah berhasil skema kita yang di awal ini. Nah, kita pengennya ketika kita klik tombol edit, kita pengen membawa ID siswa. ID siswa ini nanti kita coba tampilin fungsinya untuk melakukan fetch data by ID gitu teman-teman ya. Kita menggunakan Ajax jQuery. Jika teman-teman bingung, teman-teman ikutin aja dulu. Nanti saya jelasin. Kita melakukan jQuery selector untuk menselect tombol edit ini yang mempunyai kelas view data. Jadi kita buat di sini jQuery, select dong view data. Ketika dia diklik, aku mau nambahin fungsi ini, jalanin fungsi ini, gitu. Oke. Sekarang kita mau buat variabel baru yang namanya ID siswa. Oh ya, salah teman-teman, ini bukan function ya, ID siswa. ID siswa ini isinya adalah ID siswa yang tadi kita masukin ke dalam tombolnya, yaitu ini.
ID, di atribut ID. Jadi kita bisa dengan mudah mengambil datanya dengan melakukan pengambilan data melalui atribut. Atributnya namanya ID. Jadi ambilin dong data di atribut tombol ini. Atributnya namanya ID gitu. Sekarang kita mau alert dulu buat mastiin datanya sudah muncul atau belum. Kalau dia berhasil, maka dia akan otomatis memunculkan masing-masing ID dari siswanya. Ada 3, ini 4, ini 5. Oke, sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita pengen melakukan Ajax, request Ajax ke halaman selanjutnya, itu halaman kita mau buat halaman view.php nanti untuk menghandle fetch datanya ke database atau query datanya ke database melalui data yang kita parsingkan melalui Ajax ini. Teman-teman nggak usah bingung dulu, teman-teman ikutin aja Ajax. Kita gunain metodenya, kita buat dulu halamannya. Kita pakai metodenya post. Lalu data yang kita parsingkan ke halaman view ini adalah data yang kita buat tadi, yaitu ID siswa. Lalu ketika dia function ini sukses, dia akan melakukan dia akan mengembalikan data. Apa yang kita lakukan untuk data ini adalah memunculkannya ke modal yang sudah kita buat tadi. Itu modal ini. Kita ambil ID-nya, itu ID siswa ini. Kita select di siswanya. Ini namanya selector. Maksudnya data siswa. ID-nya data siswa ya teman-teman. Samain tuh. HTML. Jadi kita mau isi apa saja di dalam ini. Apa aja yang di dalam ini digantiin dengan isi yang ini. Isi datanya. Lalu kemudian kita select juga modal tadi. Itu my modal ini. My modal dot modal show. Show. Oke, kita sudah punya fungsinya teman-teman. Sekarang kita mau buat file baru. Yaitu file view.php. Nah, di sini saya mungkin akan melakukan kopas saja karena panjang sekali kalau mau ditulis satu-satu. Kopas saja, teman-teman bisa download aja. Nanti mungkin saya masukin ini juga di download. Jangan khawatir, saya jelasin teman-teman. Pertama, dari yang atas ini teman-teman sudah tahu kita harus include koneksi dulu karena kita mau query ke database. Nah, di sini maksudnya kita sudah mengeparsing data di sini. Ini data yang kita parsing dan metodenya kita pakai metode post. Jadi di sini katanya jika ada sebuah data yang melalui metode post ini diparsing, yang diparsing itu ID siswa, lakuin perintah ini. Kita melakukan pertama kita tampung datanya di variabel ID siswa, lalu kita query ke database dengan query yang sama dengan query yang ini teman-teman, yang ada di halaman edit data siswa. Karena kenapa? Data yang kita punya di sini kan data yang sama dengan data yang di sini harusnya yang kita tampilkan kan. Kalau kita merujuk ke database tidak sama karena siswa ini hanya menyediakan ID saja. Jadi tidak memungkinkan kita memunculkan kelasnya berupa huruf seperti ini. Jadi kita melakukan query-nya sama seperti query yang ada di halaman edit data siswa. Jika teman-teman belum paham ini, nggak apa-apa, nanti teman-teman paham sendiri dan make sense. Ini kan sudah make sense nih. Kalau teman-teman sudah jeli gitu kan. Ini namanya kita pilih semua nih, tabel siswa, pilih semua angkatan, pilih semua jurusan juga. Jadi semua tabel ini kita ambil semua isinya, di mana masing-masing ini kan punya relasi nih. Maksudnya relasinya secara nilainya, ada nilai yang sama. Yang mana nilai yang sama? Yaitu nilai siswa, ID angkatan itu sama dengan angkatan, ID angkatan. Jadi semua yang sama tadi akan dilakukan join query-nya. Jadi data yang didapat adalah data yang sudah di-join. Ketika sudah didapat data ini, kita lakukan query, kita fetch, lalu kita tampilin di sini. Ini ada beberapa reason, teman-teman, kenapa saya masukin hidden di sini. Yang pertama ini adalah ID siswa. Teman-teman bisa menambahin aja sih ID siswa di sini. Tulis saja ID siswa di sini. Tapi saya sudah query, jadi saya mau tulis saja.
ID siswanya dalam rangka untuk menyimpan nanti where ID siswanya berapa gitu. Jadi kita hidden dulu. Lalu hidden di sini berupa NIS. Kenapa saya hidden? Karena untuk NIS yang kedua saya disabled. Kalau ada atribut disable di sebuah inputannya akan tampil, akan tetapi nilai yang ada di dalam inputan tersebut itu tidak bisa diparsing. Jadi saya mengatasinya dengan cara hapus saja dulu nih. Dengan cara menginputkan sebuah lagi inputan NIS, tetapi tidak ditampilin, itu hidden. Nanti akan make sense sendiri teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini ada disable. Ini saya lupa ngapus, teman-teman hapus dulu. Nanti nggak mau jalan programnya, teman-teman jangan di skip videonya. Teman-teman tonton sampai habis agar teman-teman bisa menjalani aplikasinya dengan lancar. Karena kalau teman skip akan ada beberapa step yang teman-teman miss. Jadi program teman-teman bakal error. Ada beberapa di sini kayak disabled ini. Ini kita biarin. Ini juga kita hapus. Di sini juga kita melatih ketelitian kita. Di sini kita masukin select box sama seperti yang di sini, sama aja. Akan tetapi bedanya kita menambahkan sebuah kondisional di sini. Kondisional ini maksudnya saya mau nampilin data yang ini, bukan data dummy seperti ini, pilih angkatan, klik gitu, enggak. Kita ketika klik edit, data yang muncul itu data yang asli yang ini. Baru pas kita klik tombol drop down-nya, barulah muncul data-data pilihannya. Jadi kita mau default munculin data asli di sini. Bukan pilih angkatan, pilih kelas, pilih ini salah nih. Kita rubah nanti. Jadi kita mau nampilin data yang asli. Jadi caranya kita bandingin query yang di sini, ID siswa yang sudah ada, yang disimpan, kita bandingin dengan yang ada di sini, di tabelnya sendiri. Ketika ID yang disimpan di sini dan ID yang di sini itu ada yang sama, maka itulah yang ditampilin duluan. Ini mungkin nggak kelihatan karena kita baru punya datanya satu. Nanti akan kelihatan ketika datanya banyak. Oke, kita akan pelan-pelan ke sana. Jadi ketika dia sama, maka kita buat variabel baru namanya selected. Maksudnya kita isi variabel selected ini dengan selected. Ketika dia kosong, maksudnya tidak sama, tidak ada yang sama, maksudnya tidak kan ID beda-beda nih. Mungkin datanya banyak nanti ID-nya sampai 10. Maka yang lainnya jangan dimunculkan, jangan diselected. Yang diselected only yang dipilih yang ada di tabel siswa. Seperti itu. Nanti akan make sense teman-teman. Ini sudah kita coba dulu ya kayaknya, biar teman-teman makin paham. Kita lihat dulu apa sudah dipasang di sini. Kita coba dulu biar lebih make sense. Kita klik edit. Dia belum muncul, kita coba lihat dulu kenapa dia belum muncul. Kita mau lihatnya secara inspect aja kali ya. Kita klik edit. Dia akan muncul. Ada yang error di line 50. Di view line 50. Di sini kita belum nambahin tag ininya ya. Tag close-nya. Oke, kita coba lagi. View. Oh iya, ini jangan lupa kurung tutupnya, kurung kurawal maksudnya. Itu datanya sudah muncul teman-teman, dan data yang keluar itu sama. Ini kan sudah kita kasih logika tadi. Kalau sama maka munculkan data tersebut. Jadi yang muncul di sini bukan pilih angkatan lagi, melainkan data ini. Itu udah pilih angkatannya sudah yang kedua. Sedangkan ini masih kita belum aplikasikan. Oke. Kita lihat dulu kenapa dia nggak muncul.
di modal kita. Kita copy saja teman-teman di sini biar lebih enak. Baru nanti kita atas yang tadi. Ini ID ID kelas, ID kelas, ID kelas, nama kelas. Yang ini juga ID jurusan, ID nama jurusan. Oke. Kita sudah punya semua datanya, sudah kita setting. Tinggal kita cari kenapa dia tidak muncul di modal kita. Ya teman-teman, kita kenapa dia nggak muncul? Saya lupa naruh satu lagi di sini. Fatal sekali kalau lupa menulis satu saja huruf. Jadi lupa tadi. Jadi teman-teman, itulah gunanya, jangan teman-teman skip ya videonya, biar teman-teman sukses nanti bikin aplikasinya. Karena akan ada beberapa kendala-kendala yang kita mungkin akan nge-fix-nya di video ini juga. Klik edit, ya dia muncul teman-teman datanya. Hanya saja buttonnya belum muncul di sini. Kita belum tambahin buttonnya kayaknya. Tuh, dia akan otomatis muncul, bukan ini lagi yang muncul teman-teman. Ini data aslinya yang muncul. Nanti akan make sense ketika datanya udah banyak. Oke, kita mau tambahin button juga di situ. Kita sudah punya datanya, sudah diparsing. Sekarang kita mau tambahin button di bawahnya karena kita belum nambahin button. Jadi kita ke view lagi karena ya kita belum nambahin button di sini. Kita bisa memanfaatkan modal footer ini teman-teman. Kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Ini kita ganti jadi edit. Maka otomatis formnya akan lengkap dengan tombol. Kita coba lihat. Ya sudah lengkap dengan tombolnya. Dan fungsi dari simpan ini belum bisa berfungsi karena kita belum menghandle-nya. Oke, kita mau handle ini, edit ini teman-teman. Dan pastiin actionnya ke data ini ya teman-teman. Biar kita satu halaman aja. Di sini kita handle editnya. Kita buat if iset post edit. Maka kita tampung dulu variabel-variabel di variabel yang maka kita tampung dulu data-datanya di variabel-variabel baru. Data-datanya meliputi ini ya teman-teman, yang di parsing ini. Yang pertama itu tentu saja ID siswa, itu post ID siswa, sama seperti ini teman-teman. Kita copy saja dulu ini. Tapi kita samain dulu teman-teman, apakah dia sudah sama. Di sini hanya ini nama, ini bukan nama siswa tapi nama saja. Yang lainnya sudah sama. Yang satu lagi kurang teman-teman, yaitu NIS. NIS-nya tuh post NIS. Oke, kita sudah punya datanya. Sekarang kita mau simpan ke database. Kita buat query dulu teman-teman. Itu kita update siswa set. Kita set dulu apa nih, NIS-nya.
nya itu sama dengan nation. Sebenarnya walaupun nggak berubah ya teman-teman, tapi kita harus tetap simpan. Lalu nama siswa itu jadi nama siswa, kemudian ID jurusan, nggak usah pakai titik, atau mungkin kita buat satu baris saja teman-teman biar lebih enak dilihat. Di jurusan sama dengan ID jurusan, kemudian ID angkatan itu sama dengan ID angkatan, lalu ID kelas itu sama dengan ID kelas. Lalu apalagi nih, alamat itu sama dengan alamat. 1, 2 sudah 6, datanya sudah 6. Ada yang pas ya teman-teman. Jadi ID-nya where ID siswa sama dengan ID siswa. Kita langsung eksekusi dengan MySQL query query. Nah, jika sudah berhasil ya eksekusi, maka kita munculin alert data siswa berhasil diedit, dan kita kembaliin ke halaman yang sama. Dokumen.location ke edit data siswa.php. Kita tutup scriptnya. Kita buat else-nya jika gagal, data siswa gagal diedit. Oke. Sekarang kita udah punya fungsinya, fungsi simpannya. Kita mau cobain apakah berhasil ataukah tidak. Kita coba. Kita mau edit data Agustian. Ini datanya sudah ada. Kita mau buat namanya Agustian ini jadi hari Agustian. Ini karena nggak ada pilihan lain, jadi kita biarin dulu kosong. Semangka Raya nomor 10. Kita coba simpan. Data siswa gagal diedit. Kenapa? Berarti ada yang salah dari codingan kita. Kita cek lagi. Kolom nama siswa nggak tahu dia. Oh iya, kita nggak punya namanya kolom nama siswa. Ini cuma nama saja. Salah. Oke, itulah salahnya teman-teman. Fix. Kita tempel lagi nih di sini. Ini kita rubah jadi gagal diedit. Kita coba lagi. Edit. Ini kayaknya bener nih. Bismillah. Nomor 10. Bam, berhasil diedit. Oke. Sudah berhasil diedit, teman-teman. Oke, fungsi edit sudah berhasil. Sekarang kita mau masuk ke fungsi hapus, yang mana sangat gampang sekali, teman-teman. Kita tulis saja di sini, langsung aja di atas. Ini kita nggak butuh halaman baru. Kita tulis saja di sini. Di sini kita kemana nih? Kita nggak usah ke hapus data siswa, kita ke edit data siswa, ke halaman yang sama. Tapi kita ngirim ID siswa. Kita ambil di sini. Jika ada get ID siswa, kita tampung ID siswanya. Paling asik sebenarnya ini, paling singkat soalnya. Maksudnya get
ID siswa. Kita query aja langsung. MySQL eksekusi langsung nih. Karena pendek dia, query-nya eksekusi langsung. MySQL query. Kita query ke database. Kita query seperti ini teman-teman. Langsung aja kita delete. Delete bintang. Nah, jangan bintang. Delete from siswa where ID siswa itu sama dengan ID siswa. Jika berhasil, kita kopas saja biar cepet. Bilang ini kita kopas ke sini. Else dihapus. Teman-teman, kalau saya kecepatan, teman-teman bisa pause dulu videonya, atau teman-teman ada yang bingung nih karena kecepatan, teman-teman tanya aja ya teman-teman di bawah ini di kolom komentar. Jangan ragu-ragu. Atau teman-teman bisa DM saya di Instagram, insya Allah saya jawab teman-teman. Gagal. Hapus. Oke, kita coba dulu. Kita mau hapus siapa nih? Yang juga ya. Oke, sudah berhasil. Kita sudah menambahkan fungsionalitas CRUD di sebuah tabel siswa. Langkah selanjutnya kita mau nambahin ke tabel-tabel yang lain, yang mana sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal kopas saja ke tabel yang lain fungsi-fungsi yang sudah kita buat di tabel edit data siswa ini. Kita akan lanjutin lakukan CRUD ke master datanya. Di sini teman-teman. Ada 4 lagi kerjaan kita, data kelas, data jurusan, angkatan, dan ID dan data admin. Baru setelah kita melakukan CRUD ke semua data ini, baru kita lanjut ke transaksi.